Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan program acara Sosok, program acara yang inspiratif, inovatif, informatif, dan memotivasi berdasarkan sesosok individu. Nah, sosok yang akan menjadi narasumber kita kali ini adalah seorang musisi papan atas yang namanya sudah tidak asing lagi pasti ini di telinga pemirsa. Mau tahu? Mari kita lihat dulu VT profil narasumber yang telah diinput oleh tim Minus TV. Adi Mulyadi Sumatmaja, yang kerap disapa dengan nama Adi MS, adalah pria kelahiran Jakarta 7 Oktober 1959. Adi MS pada tahun 1991 mendirikan Twilight Orchestra bersama dengan Audi Agam dan pengusaha Indra Usman Syah Bakri. Dan sampai sekarang masih memegang tampuk konduktor orkestra di kancah musik Indonesia. Selain menjadi konduktor, Adi juga dikenal sebagai pianis, pencipta lagu, komposer, arranger, dan sekaligus produser musik. Bakat musik Adi MS turun dari sang kakek Muhammad Susilo, yang dikenal sebagai planolog yang merancang kota satelit Kebayoran Baru. Sedangkan ayahnya adalah Bandi Sumatmaja, mantan pejuang yang menjadi pengusaha. Karir Adi di industri musik tanah air dimulai pada tahun 1979 sebagai arranger maupun produser untuk album-album rekaman penyanyi-penyanyi pop. Adi MS menikah dengan Memes pada tanggal 13 September 1987. Pernikahannya dikaruniai dua orang anak yaitu Kevin Aprilio dan Tristan Juliano. Hingga saat ini, bakat Adi MS dan Memes turun kepada Kevin dan Tristan yang mengikuti jejak kedua orang tuanya menjadi pemusik. Ya, itu tadi VT Profum dari Mas Adi MS. Dan kita akan segera langsung berbincang-bincang dengan Mas Adi MS. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara Sosok. Halo pemirsa, Anda masih menyaksikan acara Sosok. Di samping saya sekarang ada Mas Adi MS. Makasih Mas sudah bisa meluangkan waktu sama-sama, untuk terima kasih Maya. Sehat Senang Mas? Sekali. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Anak-anaknya juga sehat? Anak-anak senang, ceria, sehat. Mas lagi sibuk apa aja nih? Aku kemarin baru selesai konser di Java Jazz, konser keluarga. Terus ada juga konser yang pertamanya, konser dengan Dian Pramana Putra, itu tokoh musik tahun 80-an. Jadi ada dua konser dalam satu festival itu. Melelahkan sekali, dan sekarang nih ceritanya selalu ada waktu di mana cooling down dari kesibukan yang stressful gitu ya. Nah, sekarang lagi agak-agak menikmati hidup. Nanti bulan depan mulai lagi, tapi aktivitasnya nggak ke konser, tapi ke rekaman. Jadi memang aktivitas aku kadang konser, kadang rekaman gitu. Itu ini nggak sih, susah nggak sih mengatur kolaborasi antar anggota keluarganya itu? Paling susah sebenarnya kalau dilihat sepintas, mungkin orang luar pikir ini pasti latihannya sering gitu karena di keluarga, di satu rumah gitu. Sebenarnya bahkan sebelum Kevin tinggal sendiri, sekarang kan udah tinggal sendiri ya. Waktu kita masih berempat satu rumah, itu untuk ketemu aja tuh nggak gampang karena masing-masing punya kesibukan yang tinggi sekali. Apalagi untuk latihan gitu ya. Nah, jadi kalau kita kebetulan diminta untuk satu lagu, dua lagu aja itu udah susah. Apalagi kemarin yang Java Jazz tuh satu konser. Wah, itu
lumayan tantangan tersendiri untuk bisa ketemu, terus diskusi gitu. Dan selain ketemunya susah, kita berempat nih musiknya beda-beda gitu. MS sudah jelas pop ya, easy listening. Kevin pop juga tapi agak ngerock sedikit dan rocknya anak muda lah gitu ya. Nah, Tristan lebih DJ, Tristan sukanya musik-musik EDM gitu. Nah, aku lebih simfonik, klasik, bukan klasik aja ya, tapi simfonik lah gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ternyata kemarin lebih dari 1.500 penonton, penuh banget. Kita surprise juga dengan sambutan yang ada di konser kemarin. Kelihatannya akan ada lagi gitu. Ya, tapi itu luar biasa banget loh, keren kalau misalnya konser adik kakak atau misalnya cuma bapak sama anak, kan itu udah biasa. Ini satu keluarga bener-bener terlibat di dalam satu konser, itu luar biasa sekali, Mas. Ya kebetulan waktunya pas kali ya. Ya mudah-mudahan bisa terus karena kadang-kadang lucu juga ya. Mungkin karena sekarang memang kehidupan seniman atau katakanlah selebritis itu terekspos demikian terbukanya sehingga apapun isu di dalamnya itu mudah tercium di keluar, sehingga seolah-olah kehidupan seniman tuh ya sulit akur gitu. Nah jadinya kita yang agak-agak akur gitu jadi kayaknya sering diekspos ke sisi situnya, padahal saya sering juga ngomong bahwa sebenarnya keluarga kita nggak beda sama yang lain, sama aja gitu, bahwa ya kadang-kadang kita nggak sependapat juga gitu antara suami istri, itu orang tua wajar lah anak. ya. Wajar. Jadi kalau dilihat harmonis sekali, nggak pernah berantem, nggak pernah marah. Terlalu berlebihan enggak. gitu ya. Kita biasa aja gitu. Terus kalau misalnya ini tuh awalnya gimana sih bisa tertarik untuk nyemplung ke dunia industri musik, itu kayak gimana ceritanya? Jadi awalnya memang aku di saat SMP itu mulai aktif bermusik bersama teman sekolah tuh main kulintang, ensemble kulintang tuh Manado tuh, dimana aku nggak sengaja terpojok untuk jadi arrangernya gitu karena nggak ada lagi, semua cewek-cewek, aku cowok sendirian, udah lo aja di gini-gini. Akhirnya aku coba-coba aransemen, ternyata kelihatan teratur lah gitu ya, agak teratur gitu. Nah dari situ mulai ada dorongan terus untuk tampil sebagai arranger atau penata musiknya gitu, baik di vokal grup, band dan sebagainya di SMA gitu. Nah lepas SMA, kok hasrat musik aku tuh makin tinggi, padahal itu waktunya aku mesti menentukan hidupku di nanti masa depan nih jadi apa nih. Dan yang normal-normal kan jadi dokter, jadi insinyur mesin, insinyur pebisnis apa gitu, pokoknya jangan jadi seniman zaman dulu kan. Keluarga menentang, apalagi kalau nyari pacar gitu ya, waduh itu dari keluarga pacar pasti musik, anak band, wah udah deh, kelasnya langsung turun ya waktu itu ya. Tapi itu masih kok zaman-zaman sekarang juga ini. Ya mudah-mudahan lama-lama makin terbuka lah gitu ya. Nah intinya akhirnya aku merasa harus membuktikan sama orang tua bahwa ini hidupku yang cuma sekali, aku bahagia dan aku bahagia kalau hidupku mengerjakan musik. Jadi ini kan bukan hidup orang tua saya gitu, bukan hidup orang tua pacar-pacar gitu. Bukan pacar-pacar seperti itu gitu ya. Terus udah saya yakinkan itu, terus saya bilang sama orang tua saya, Papa kan anaknya ada 8. Sekarang udah mulai jelas nih, yang ini sekolah arsitektur, ini insinyur ini teknik mesin, teknik satu lagi teknik metalurgi. Ada lagi macam-macam, pokoknya hampir semua profesi ada di 8 anak itu. Nah, yang nggak jelas cuma saya. Ya relain aja deh Pak gitu. Masih nggak juga. Gini deh, mulai saat itu yaitu lulus SMA, saya nggak mau terima uang lagi dari orang tua. Dah, bener, aku nggak apa-apa, nggak mau terima duit. Aku cuma numpang makan di rumah sama numpang tidur. Padahal aku mesti beli buku, belajar terus kan meskipun dengan otodidak gitu, tapi kan butuh buku dan segala macam.
akhirnya bisa, ternyata tahun demi tahun aku bisa membuktikan dengan itu. Aku bisa beli buku sendiri, ya, belajar ke Amerika, uang ngamen. Akhirnya dibolehin ya? Akhirnya dibolehin. Nah, terus kalau misalnya, tapi orang tua sekarang udah support dengan kesuksesan Mas Adi sekarang? Sebenarnya hanya butuh 3 tahun, sekitar 3 tahunan lah untuk mereka akhirnya yakin gitu. Jadi sekarang sih nggak ada masalah. Sekarang aku ke anak aku gitu yang problem, bukan problem, udah lepas dari problem juga. Kaget juga di suatu ketika tiba-tiba si Kevin, mulai besok aku mau homeschooling karena aku nggak merasa waktuku terpakai dengan efisien dan efektif kalau di SMA ini terus. Banyak pelajaran yang nggak relevan dengan masa depanku sebagai musisi gitu. Itu kelas 2 SMA, itu petir di siang hari bolong buat aku. Tapi ya udah aku pikir itu kayak my curse gitu. Dulu aku pernah kecewain orang tua, sekarang aku dikagetin sama anak gitu ya. Dan ya itu udah. juga di Tristan juga begitu? Mudah-mudahan enggak, Tristan masih kelas 2 SMA, mudah-mudahan Tristan normal dulu deh. Lulus SMA nggak usah homeschooling, maunya kita gitu ya, mudah-mudahan. Tapi dia mau musik juga kayaknya, nggak tahu. Tapi kalau misalnya emang Tristan juga mau, nggak apa-apa? Apa boleh buat, kalau dia bahagianya itu, aku mesti konsekuen dengan prinsip yang dulu aku sampaikan ke orang tua. Kalau enggak aku egois dong, aku mau jadi musisi meskipun nggak setuju orang tua. Gila anak mau jadi musisi, aku nggak setuju kan, nggak bener. Gitu. Karya-karya Mas Adi ini selama ini datangnya tuh inspirasi tuh dari mana sih? Rata-rata kan pasti ada di saat-saat dimana, wah seringnya tuh kalau begini. Inspirasi itu sebenarnya harus dengan effort atau upaya, harus dengan kerja keras, dengan disengaja. Salah menurut aku kalau inspirasi sepenuhnya dianggap hal yang spontan, yang nggak sengaja gitu ya. Orang bisa bertapa, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat inspirasi gitu. Maka kalau aku lagi diem, nikmati sore dengan kopi, orang lagi nanya, itu nyari inspirasi? Enggak. Kalau sore dengan kopi itu benar-benar untuk menurunkan stres, santai. Pada saat aku nyari inspirasi, aku akan berada di depan komputer, di depan keyboard atau di depan kertas. Oh, jadi Mas Adi ini punya inspirasi pendapat sendiri mengenai sebuah inspirasi datangnya itu dari mana? Aku gitu. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak dengan Mas Adi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Sosok. Halo pemirsa, kembali lagi di acara Sosok dan saya masih bersama Mas Adi MS. Yang tadi terakhir kita ngomongin tentang inspirasi ya Mas ya. Iya, kalau kita lihat ya, musik itu kan berkembang sesuai zaman ya. Mas ingat gak sih kalau waktu dulu itu penyanyi-penyanyi cilik nyanyinya apa? Kayak cicak-cicak di dinding. Kalau sekarang penyanyi cilik sekarang? Ya kita susah dan nggak relevan kalau menurut aku untuk berangan-angan masa itu kembali, yaitu masa di mana anak menyanyikan lagu anak, dewasa. Sekarang susah, anak ya dari kecil aja tuh, coba kita lihat yang umur 1 tahun yang masih itu tuh disuapin sambil lihat iklan gitu ya, dia mesti ada sesuatu yang moving gitu ya, entah di layar TV, nah sekarang di iPad apa gitu, sambil main Angry Bird apa segala macam tuh. Nah nggak sampai di situ aja, pasti dia akan explore gadget itu, devices itu gitu. Nah dia explore, banyak sekali informasi yang dia dapat. Itu nggak bisa dibendung. Kamu nggak boleh dengerin lagu cinta ini apa sih? Gimana zaman sekarang? Akhirnya mau nggak mau dia akses ke apapun yang bisa dia kunyah. Nah tinggal orang tua memang harus bijaksana untuk itu. Tapi di sini sangat sulit menyaring gitu. Anak dengar karena lagu anak. Kalau dulu kan cuma ada TV, cuma TVRI gitu.
masih mudah ya, sekarang susah. Tapi menurut aku sesuatu yang kita nggak bisa hindari ya harus kita sikapi gitu. Jadi gimana cara penyikapannya gitu ya? Ya ini panjang, nggak bisa di sini. Tapi itu tadi itu keniscayaan kalau menurut aku. Keniscayaan ya. Bahwa anak tidak mungkin hanya dibatasi hanya mendengarkan lagu anak-anak saja gitu. Ya tinggal peran orang tua untuk memberi guidance, ini yang penting gitu. Jangan terlalu sering ngomong, kamu jangan dengar ini, kamu nggak boleh dengar ini. Makin dilarang, anak makin kreatif. Iya, benar. Dia cuma nggak ringan ya, memang nggak mudah ya untuk orang tua selalu melengkapi apa-apa di balik lagu yang sebenarnya buat orang dewasa gitu ya. Tapi ya makanya butuh pendampingan. Nah, masih tentang perkembangan zaman dan musik nih ya. Kalau kita lihat kan di industri musik udah banyak banget, termasuk anaknya Mas Adi juga sekarang ikut nyemplung ke industri musik. Itu jadi saingan nggak sih sama Mas Adi? Saingan enggak? Lebih tenar gitu sekarang kan kayak apa-apa. Saya aja nih ya, saya tuh kesini. Ya saya gebor-gebor dong, gue mau ke rumah Mas Adi MS loh kayak gitu. Titip dong salam, buat siapa? Anaknya. Terserah deh, Kevin boleh, Tristan boleh. Masa salam ke bapaknya? Seleranya tua. Enggak, maksud aku bercanda. Maksud aku kalau soal kesaing, takut kesaing, enggak. Karena orang tua manapun, aku rasa kesamaannya salah satunya adalah makin anaknya berhasil dalam apapun, berhasil bisnisnya, popularitasnya, karyanya, orang tua pasti bangga, pasti senang karena berarti ada sesuatu yang mulai terlihat hasilnya dari upaya orang tua membesarkan anak gitu. Malah sekarang seringkali aku memposisikan aku sebagai muridnya Tristan maupun Kevin dalam beberapa hal. Misalnya soal musik, aku tahu banyak, aku belajar banyak soal arranging, composing, orchestration dan sebagainya, conducting segala macam. Tapi apakah itu bikin aku paling pinter di dunia? Itu enggak, sampai kapanpun, sampai mati pun aku gelas tuh nggak mungkin penuh. Pasti aku butuh terus ilmu gitu. Nah, bicara soal musik, genre-nya kan berubah dan bertambah terus, meluas gitu. Si Tristan itu pengetahuan pada musik EDM gitu, electronic dance music itu luas, bukan luas sekali ya, tetapi dibanding aku luas lah. Nah, aku banyak belajar dari dia. Kemudian pada saat saya dengan Twal Orchestra dulu bikin konser video games, itu yang nonton anak muda full banget, musik-musik Final Fantasy segala macam aku bawain, tapi dengan orkes simfoni, core-nya 150 orang, sukses anak muda banyak datang. Itu dari mana? Aku diajarin Kevin sama Tristan. Jadi biar itu juga jadi biar musik-musik kayak orkes gitu-gitu bisa menarik bagi kaula muda juga bagi kalangan muda juga. Aku pernah bikin konser Star Wars semuanya Star Wars, yang datang ada yang pakai jubah Darth Vader apa segala macam. Aku jadi dekat dengan anak muda gitu, tapi aku dapat masukannya dari anakku sendiri gitu. Jadi itu membuka jendela baru untuk Mas Adi tersendiri ya dengan kesuksesan anak-anak Mas Adi sekarang. Kita harus tidak boleh berhenti belajar dan jangan anggap remeh anak muda gitu. Jadi yang tua juga harus belajar pada yang muda, tidak selamanya yang muda belajar pada yang tua gitu aja. Tapi kan kadang suka ada nih kekhawatiran orang tua untuk akhirnya ngebolehin anaknya untuk masuk ke industri musik, untuk bermusik, untuk full 100% di musik. Itu tuh kalau menurut Mas Adi sendiri tuh gimana sih tanggapan tentang orang tua yang seperti itu? Ya, dalam hidup itu yang paling penting ya menurut saya meraih kebahagiaan. Pada saat kita mati ya, kalau aku punya kekayaan yang berlimpah sampai triliunan gitu ya, tapi aku nggak bahagia, aku nyesel hidup. Jadi pengennya tuh dengan cara apapun
bahagia. Jadi bahagia bukan dari fame, bukan dari materi gitu. Kadang-kadang kombinasinya apapun, coba jujur pada diri kita sendiri, apa yang bikin kita bahagia dan yakin akan mimpimu itu dan terus fokus mencapainya gitu. Kadang orang tua nggak setuju, kita harus kompromi. Mungkin lulus sekolah dulu untuk orang tua, habis itu kita nyusul apa ketertinggalan kita di karir kita, bisa aja begitu. Kalau bisa diyakinkan orang tua, oh, ini sebenarnya gini dengan cara kita gitu ya. Kita yang penting harus membahagiakan orang tua, tapi karir membahagiakan kita gitu. Gitu menurut aku gitu. Jadi anak muda nggak perlu takut ya untuk berkarir di industri musik ya? Enggak, musik dari zaman aku aja, aku bisa membuktikan bahwa aku nggak bisa janji aku jadi orang kaya raya, glamor apa segala, bukan itu tujuanku gitu. Tapi satu, aku bahagia di musik, aku mandiri, tidak menyusahkan orang tua. Nah, akhirnya dikit demi sedikit aku dapat kepercayaan dari kanan kiri, makin banyak makin bikin aku nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah kekurangan pekerjaan lah gitu ya. Tapi pernah nggak sih kayak gagal gitu, jatuh atau di suatu momen pernah terjatuh akhirnya karirnya gimana? Nggak pernah sampai begitu ya, karena mungkin aku bukan orang yang terlalu berani ngambil risiko. Nah mungkin kalau businessman mungkin itu ya, dia bikin usaha apa pakai modal yang luar biasa ini, dia minjem duit banyak tiba-tiba gagal, wah itu bisa gitu ya. Tapi kalau duniaku alhamdulillah belum, jangan deh amit-amit, jangan sampai yang sampai terpuruk banget. Paling-paling gagal yang aku bikin sendiri gitu. Misalnya gini, di awal karirku itu kan meskipun passion aku di musik simfonik klasik, tapi karena aku lihat di musik klasik itu aku nggak bisa cukup dapat income gitu ya, mesti idealisme banget ya. Maka 10 tahun, 20 tahun pertama aku di musik pop. Bikin album Vina Panduwinata, bikin album Harvey, Chrisye, dan sebagainya. Nah, sampai waktu tertentu lewat, aku mulai balik ke impianku gitu ya. Jadi ya seperti itulah, apa semua harus. Nah, kenapa aku bilang bukan gagal ya, tapi agak terpuruknya begini. Dalam hidup nih ya, yang pertama, sorry tadi mungkin aku loncat. Yang pertama itu pada saat aku lulus SMA, aku harus meyakinkan orang tua, aku memutuskan tidak mau terima uang jajan itu. Itu lumayan terpuruk. Aku sering minjem uang dari tanteku, nggak mau dari orang tua karena gengsi gitu. Udah janji gitu. Yang keduanya? Yang kedua, begitu aku udah seneng nih di musik pop, uang lumayan, aku bisa beli rumah saat itu, bisa beli. Tiba-tiba aku jenuh. Ini nggak bahagia nih, aku jenuh, duit oke, aman, tapi jenuh. Tiba-tiba tahun 91 aku dirikan Twilight Orchestra bersama Odi Agam dan Indra Bakri. Penghasilan yang tadinya asik gitu ya, tiba-tiba wup gitu ya. Tapi ya dapat kebahagiaan itu aku dapat karena passion aku bisa laksanakan. Memes sebagai istri ketakutan, kita kan punya anak harus sekolah dan sebagainya gitu ya. Yang namanya rezeki kan udah diatur sama yang maha kuasa ya. Hanya dua itu yang bikin hidupku agak susah gitu, tetapi ya masih banyak yang lebih susah lah gitu. Ada nggak nih, ada nggak sih nih kata-kata kayak quotes-quotes gitu yang mungkin bermanfaat bagi anak-anak muda yang sekarang tertarik untuk masuk ke industri musik? Tolong disampaikan. Apa ya? Menurut aku melihat anak muda sekarang ini hidup berkelimpahan informasi. Sesuatu yang di zaman aku dulu sulit sekali. Aku mau belajar orkestrasi, conducting, arranging, nyari bukunya aja susah. Kalau ada mahal sekali. Ya, kadang-kadang buku tertentu aku mesti ngumpulin duit untuk pergi ke Amerika kemana gitu, pulang bawa skoper buku ya, duit habis gitu. Sekarang dengan googling, boom, klik, udah semua informasi ada gitu ya.
Jadi harusnya anak muda sekarang harus jauh lebih bagus, lebih baik daripada generasi aku dan daripada aku. Harus bisa gitu. Dan sekarang semua kemungkinan terbuka lebar. Profesi yang dulu tidak ada, sekarang tiba-tiba ada. Nah, makin ke depan anak profesinya itu makin banyak juga. Jenis-jenis ada diversifikasi makin luas, kemungkinan mencapainya lebih luas. Nah, harusnya anak muda sekarang harus unggul lebih daripada generasi aku. Nah, seperti yang tadi Mas DMS telah katakan, kita anak muda ini sekarang sudah dengan mudah dapat menggali dan mendapatkan informasi. Jadi jangan pernah takut untuk terjun ke industri musik, apalagi kalau itu dirasakan bagi kalian sebuah potensi yang ada pada diri kalian. Nah, saya Maya berserta kru Binus TV undur diri. Jangan lupa saksikan program acara Sosok di jam dan hari yang sama. Sampai jumpa!